Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sangat kita hormati Bapak Rektor yang dalam ini diwakili oleh Bapak Ikan Misipo beserta seluruh sivitas akademika Universitas Kristen Indonesia yang sangat saya muliakan. Saya banggakan seluruh keluarga besar almarhum Profesor Dr. Media Sehat yang saya hormati senior saya selaku Ketua Panitia Bapak Brigjen Polisi Lingkungan Hukum yang sangat energik memperjuangkan seorang tokoh Batak yang akan diteruskan menjadi pahlawan nasional. Yang saya hormati Ketua Umum Batak Sender, yang saya hormati para tokoh-tokoh nasional yang hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini, para narasumber yang tadi banyak sekali tokoh yang akan menyampaikan pemikirannya, Ketua Umum Yayasan Pemuda dan Motorola yang saya hormati, Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia, seluruh kita yang tidak dapat saya sebutkan satu. Hari ini saya kembali mengulangi rasa bahagia saya di mana seminar ini yang kedua kali saya hadiri. Pertama seminar kita laksanakan di kampus Unik Medan yang mendapat perhatian yang luar biasa dari para akademisi dan sejarawan. Dan hari ini kita seminar yang kedua yang bertempat di kampus yang bergengsi, dan saya termasuk anak bangsa yang dulu pernah terpikirkan untuk kuliah di kampus ini. Tangan dulu. Sejak kita melintas ini, kampus ini sangat gagal, tapi setelah menjelang usia 60 tahun baru saya bisa mengingatkan kaki di kampus. Jadi sebenarnya dapat menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kesuksesan itu tunggu masanya saja. Cita-cita itu tercapai tinggal menunggu masanya saja. Saya pijakan kaki di Jakarta ini awalnya mohon izin saya tahun 87 karena ikut seleksi tentara. Perlintasan saya di Cawang ini, perlintas saya kapan aku bisa kuliah di tempat ini. Nggak kesampaian, nggak jadi sampai mau pensiun ini. Tapi ternyata oleh panitia yang saya di tempat ini, saya sampaikan terima kasih yang tidak terhingga. Sebagai kepala dinas sosial, saya menjadi kepala dinas sosial Sumatera Utara ini 2 kali. Diulang, dulu pernah, sekarang diulang yang kedua kalinya. Dan banyak sudah kita memproses pengusulan calon pahlawan nasional. Tidak sesemangat ini tentang untuk kita semua. Jadi karena panitianya semangat, rekan-rekan yang lain semangat, karena sangat keterlaluan saya sebagai kepala dinas tidak ikut semangat juga. Karena begitu saya mendapat undangan dari panitia, saya lapor kepada Bapak Gubernur dan saya terus mencari referensi tentang tokoh Profesor Dr. Media Sehat. Kemana-mana saya cari siapa tokoh ini, apa kehebatannya, apa daya tariknya,
sehingga kriteria untuk menjadi pahlawan itu bisa klop di dalam agama. Oleh karena itu, saya mencoba menulis sekilas saja, dan mohon izin saya nama-nama yang saya sebut di dalam tulisan itu yang dapat saya dari panitia. Ternyata masih banyak tokoh-tokoh yang hadir sehingga tidak saya cantumkan, mohon izin dan mohon maaf saya. Akhirnya saya mencoba menyimpulkan dan membuat judul sambutan saya ini 5 dimensi pengabdiannya untuk negeri. Di Profesor Dr. Midian Sirait, 5 dimensi pengabdiannya untuk negeri. Mungkin nanti para pakar bisa menambahkan lagi. Ini hanya menurut keterbatasan saya. Pertama, dimensi pertama yang saya lihat adalah Ghirah itu semangat. Nanti dikembangkanlah oleh para narasumber. Ghirah semangat mensejahterakan anak-anak negeri melalui dunia kesehatan. Tadi disampaikan oleh Nadine apa namanya? Saya tak pandai menyebutkannya yang ditempa oleh beliau. Disampaikan oleh Ketua Ikatan Apoteker. Semangat sebagaimana terlihat pada keseluruhannya dalam pengembangan dan penguatan farmasi Indonesia. Dipikir tidak ada ahlinya. Saya melihat mengacu kepada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di kolom yang kedua warna hijau, bahwa substansi daripada alinea keempat itu agar masyarakat Indonesia pasca merdeka itu sejahtera. Tolong ukur sejahtera itu terpenuhi sandang pangan papan plus kesehatan. Pada titik itulah Profesor Dr. Midian Sirait punya saham untuk negara tercinta. Yang kedua, mohon izin saya, mohon izin para guru besar yang saya hormati, para pakar ini, akhir renungan saya, mohon izin saya, secara fisik saya tidak pernah bertemu dengan beliau, karena saya lahir di penghujung tahun 65, sementara beliau berjuang di tahun 45, sangat jauh. Jadi kalau kita menoleh ke atas, sakit tubuh kita jauh, tidak setara, tidak sejajar. Lantas saya mengacu kepada referensi utama kita, di mana titik beliau bisa kita dorong menjadi tokoh pahlawan nasional. Maka saya duga negara ini didirikan oleh pahlawan berjuang bangsa, kemana arahnya? Ternyata tertuang di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lebih tajam lagi. Dimensi kedua, penguatan spirit kebangsaan. Bagaimana yang diperankan beliau dalam kiprahnya pada Persatuan Pelajar Indonesia dan Tentara Pelajar Indonesia. Saya tidak bisa bayangkan di tanah Tapanuli di tahun 40-an sampai 50-an bagaimana suasana teritorial yang begitu
keras, kerontak, tapi beliau berani berjuang untuk ikut mendirikan negeri ini. Disitulah letak karakter kepahlawanannya. Mohon izin, Bapak-bapak yang saya hormati, kesempatan tesis saya meneliti tentang Jenderal Besar Sudirman sampai saya ke tempat lahirnya di Jogja. Lantas saya gali berbagai macam pokok-pokok pikiran. Maka ada 10 karakter kepahlawanan itu. Pertama sampai ke 10 itu saya bongkar referensi yang saya dapat tentang Bapak Profesor Dr. Midian Sirait. 10 karakter itu melekat dalam pribadi beliau. Jadi 10 kali lagi pun kita seminar, tetap hasilnya merujuk kepada 10 karakter kepahlawanan. Yang ketiga, dimensi yang ketiga, beliau cerdas dan peduli terhadap perjuangan bangsa, sebagaimana terlihat dalam kiprahnya membantu para pejuang Indonesia secara fisik dan secara intelektual. Agak jarang, ini bahasa Medan ya, agak jarang prajurit itu sebagai pemikir. Tangan dulu. Nah, ini kena kita bicara di kampus. Agak jarang prajurit bertempur itu memiliki daya nalar yang tinggi. Ternyata beliau bukan nagabona, tepuk tangan untuk nagabona dulu. Bukan, beliau angkat senjata, berpikir dan menjadi besar. Tidak memang. Saya ingin seperti ini, tahapan nanti tahun 2-3 ribuan juga bisa. Yang keempat, ini yang keempat, luar biasa ini. Saya mau dijadi kalau saya tayangkan dikit untuk memacu kita saja. Keilmuan dan pendidikan demokratis, sebagaimana kiprah dan karakter beliau sebagai seorang akademisi. Pada dimensi ini beliau melengkapi medan perjuangannya. Saya ulangi, medan perjuangannya. Tidak hanya sebatas fisik bertempur. Kata Nagabona kan bertempur, itu kata Nagabona dipilih. Tapi beliau tidak hanya bertempur secara fisik, tetapi beliau merambah perjuangan melalui dunia pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Mohon izin saya tokoh-tokoh, para akademisi guru besar, saya akan kutip sedikit tentang slide kesayangan saya. Sejak saya berpangkat kapten, slide ini tidak pernah saya lupakan. Orang bertanya apa perbedaan negara berkembang dengan negara maju. Ternyata bukan terletak pada umur suatu negara. Bukan kalau negara itu sudah tua, berarti dia hebat dan maju. Enggak. Ketersediaan sumber daya alam dari suatu negara juga tidak menjamin negara itu kaya atau miskin. Ada negara yang kaya raya sumber daya alamnya, tapi
Lanjut. Agak cepat dikit, saya mau mengkonekkan dengan beliau. Singapura, Kanada, Australia, New Zealand, negara yang umurnya kurang dari 150 tahun dalam membangun. Saat ini mereka adalah bagian dari negara maju di dunia dan penduduknya tidak lagi miskin. Lanjut, Jepang punya area yang sangat terbatas. Bapak-bapak pasti ada yang sudah berkali-kali ke Jepang, bisa saksikan ini. Daratannya 80% berupa pegunungan dan tidak cukup untuk meningkatkan pertanian dan peternakan. Lanjut. Tetapi saat ini Jepang menjadi raksasa ekonomi nomor 2 di dunia dan dari sepak bola akan pernah menang-menang kita dengan Jepang. Jepanglah salah satu negara industri terapung yang besar sekali mengimpor bahan baku dari semua negara di dunia dan mengekspor barang itu kembali. Lanjut, adalah cepat sedikit. Swiss tidak punya perkebunan coklat, tetapi sebagai negara pembuat coklat terbaik di dunia. Bapak-bapak pun bawa oleh-oleh dari Swiss. Coklat itu ternyata coklat itu dari Samosir. Coklat itu dari Siantar. Coklat itu dari Papak Barat. Coklat itu dari Dairy Singapura dan seterusnya dan seterusnya. Lanjut. Agak cepat. Swiss juga mengolah susu dengan kualitas terbaik. Lanjut. Para eksekutif dari negara maju yang berkomunikasi dengan temannya dari negara berkembang sependapat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal kecerdasan. Semua kita hebat-hebat, cerdas-cerdas semua. Lanjut. Ras atau warna kulit juga tidak menjadi faktor penting. Para imigran yang dinyatakan pemalas di negara asalnya ternyata menjadi sumber daya yang sangat produktif di negara-negara maju kaya di Eropa. Saya mohon izin, Bapak sekalian, kalau saya lihat kelahiran Profesor Dr. Widian sekarang ini di kampung-kampung, rasa-rasanya tak mungkin disebut-sebut dengan beliau di kota besar Jakarta ini. Lantas apa itu sebenarnya? Lalu apa perbedaannya? Lanjut, nah ini sekarang apa? Mungkin ini yang melatar belakangi beliau kenapa spirit yang membangun dunia pendidikan itu luar biasa. Perbedaannya adalah pada sikap perilaku masyarakatnya yang telah dibentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan. Itu kenapa saya katakan dimensi pendidikan ini menjadi salah satu karakter dimensi penting dalam perjuangan beliau. Berdasarkan analisis dan perilaku masyarakat di negara maju, ternyata bahwa mayoritas penduduknya sehari-hari mengikuti, mentaati prinsip-prinsip dasar kehidupan sebagai berikut. Ada selesai gitu. Inilah ternyata kunci keberhasilan negara-negara maju. Etika, kejujuran, bertanggung jawab, hormat pada aturan, hormat pada hak orang lain, cinta pada pekerjaan, berusaha keras untuk menabung, mau bekerja keras dan tepat waktu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, maka kenapa saya masuk dari dimensi pendidikan ini menjadi bagian integral dalam perjuangan Profesor Dr. Widian Sirait. Terakhir, pendekatan karakter dan integritas keindonesiaan sebagaimana komitmen perjuangan beliau mengutamakan kepentingan umum daripada golongan kelompok merupakan bagian khas seorang ulama. Saya menutup sambutan ini dengan kata-kata mutiara seperti ini. Ketika kamu kehilangan kekayaan, itu adalah kehilangan kecil. Ketika kamu kehilangan kesehatan, kamu telah kehilangan sesuatu. Dan jika kamu kehilangan karakter, kamu telah kehilangan segala-galanya. Bapak Ibu yang saya hormati, informasi tentang latar belakang internal berupa sejarah dan sejarah perjuangan beliau telah menggambarkan dedikasi anak bangsa yang
sangat menginspirasi kita semua. Untuk itu, sesuai dengan keharusan pada sebuah studi pokok penjelasan mengenai Profesor Dr. Midian Sirait, hendaknya kita lengkapi dengan data-data latar belakang eksternal berupa situasi ekonomi, situasi politik, situasi intelektual yang dihadapinya, hingga dia mendedikasikan hidupnya untuk bangsanya sebagaimana yang telah digambarkan, karena dia adalah anak zamannya. Latar belakang eksternal tersebut diharapkan dapat menggambarkan link yang lebih jelas antara apa yang dikerjakan Profesor Dr. Midian Sirait dengan situasi bangsanya. Apa yang diperjuangkan Profesor Dr. Midian Sirait sangat relevan dengan apa yang sedang diperjuangkan pemerintah Indonesia saat ini di bawah pimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto yang mengusung asta cita. Satu di antaranya adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Relasi perjuangan Profesor Dr. Midian Sirait, cita-cita kebangsaan, kemanusiaan, dan kerakyatan sebagai bagian dari karakter perjuangannya sangat relevan dengan cita-cita luhur pemerintah kita saat ini, sehingga Profesor Dr. Midian Sirait menjadi teramat layak untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional. Hadirin yang saya hormati, mewakili Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dalam kesempatan ini saya sebagai Kepala Dinas Sosial menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat mendukung terlaksananya seminar ini. Semoga paparan yang disampaikan para narasumber dapat menggali dan mengaktualisasikan peran Profesor Dr. Midian Sirait dalam perjuangannya untuk negeri, sehingga apa yang menjadi rekomendasi seminar ini dapat menjadi bagian penting untuk pengusulan dan penetapan Profesor Dr. Midian Sirait sebagai pahlawan nasional dari Provinsi Sumatera Utara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya, apa kata orang Medan itu, lebih baik, lebih cepat, lebih baik saya menginginkan berkomitmen. Jangan dulu saya dipindahkan ke Pak Gubernur baru lahir pasalnya. Izinkan saya ikut terlibat aktif mengantarkan proses ini. Mudah-mudahan